Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita berkumpul sama-sama untuk mempraktekkan bagaimana sih cara membuat shoe tower. Saya ingin sharing, saya ingin membagikan resep dan saya ingin teman-teman juga semua tahu bagaimana sih caranya untuk membuat shoe tower ini. Saya Windy dari Dapur 17, mungkin teman-teman semua udah ada yang pernah pesan kue ke saya. Seperti ibu ini, Ibu Unya mungkin yang sudah merasakan mungkin shoe-nya juga, mungkin Mas Begawan juga ya Mas ya. Jadi sekarang hari ini, pagi ini kita akan share sama-sama bagaimana sih caranya membuat adonan dasar untuk shoe-nya dulu. Shoe, kemudian isi, kemudian toppingnya, kemudian arrangement-nya terakhir. Sekarang kita baca resepnya. Bahan-bahannya itu ada bahan A, yaitu berupa bahan untuk isian. Ada 1 cup susu UHT, ada 1 sendok makan tepung maizena, ada 1 sendok makan gula pasir, ada 1 kuning telur, 1 sendok teh vanila pasta. Ini adalah resep dasar ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau menambahkan atau membuat, misalnya saya mau membuat 3 resep, jadi dimultiply ke 3 resep. Kemudian bahan B-nya adalah kulit shoe. Kulit shoe ada 100 gram margarin. Margarin itu bisa Blue Band, bisa Baker's Mix, mungkin bisa ditulis. Kalau saya pribadi saya hanya pakai Blue Band karena saya nggak perlu menambahkan garam di sini. Bisa juga menggunakan mentega seperti butter atau Anchor ya. Kalau kita juga tahu di sini saya sebut merek nih. Ada Anchor, ada Elvier. Tapi yang unsalted kita harus menambahkan berarti garam paling enggak 1/4 sendok teh. Kalau kita pakai margarin seperti Blue Band, seperti Baker's Mix tidak perlu menambahkan garam. Ini versi nggak pakai garam karena saya sudah ada pakai margarin di sini, pakai Blue Band di sini. Blue Band yang saya pakai Blue Band Master. Jadi memang khusus buat adonan kue atau buat kulit shoe. Kenapa saya pakai Master? Karena kalau Master itu dia teksturnya jauh lebih garing. Hasil akhirnya, toko-toko TBK, margarin itu macam-macam, jadi termasuk ada Blue Band. Nah si Blue Band sendiri itu dia punya tekstur juga yang beda-beda. Kalau si Blue Band yang saya pakai yang master ini dia warnanya lebih light, warnanya agak lebih sedikit lebih putih dibandingkan sama Blue Band biasa. 1 cup gini, gelas takaran seperti ini. Atau ada kalau kita beli di toko-toko, misalnya toko bahan kue, itu ada mereka sudah punya takaran yang 1 set lengkap. Nah itu kita ambil 1 cup. Ada Mbak, biasa. Iya, 1 cup tuh yang ukuran paling besar. Ada, 1 cup tuh ukuran yang paling besar. Kita mungkin punya contoh di sini. Tepungnya saya pakai tepung segitiga. Tepung segitiga itu tepung yang rendah, ya sedang, sorry. Kalau yang kunci dia lebih rendah ya proteinnya. Sebenarnya bisa juga pakai kunci kok. Kalau misalnya tekstur yang lebih kering itu dia akan masuk ke tepung kunci. Tapi kalau teksturnya masih yang mau fluffy, masih yang mau soft gitu, pakainya proteinnya cukup yang segitiga. Segitiga biru. Lanjut, kemudian ada 120 ml air biasa lah. Nah, kita akan rebus juga. Kemudian 4 butir telur. Tidak kita pisah ya kuningnya. Kemudian kita masuk ke bahan C yaitu topping. Topping itu kalau misalnya ada yang sudah pernah makan shoe pastry saya, teksturnya crunchy kan atasnya. Nah itulah yang kita sebut sebagai topping. Itu bahan dasarnya adalah 50 gram butter atau mentega atau merek apapun ya. Kemudian 50 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu. Saya biasanya pakai Anchor unsalted. Kalau Wisman teksturnya terlalu lembut, Mbak. Jadi nanti dia pecahnya tuh nggak bagus pada saat dipanggang. L bisa juga. Ini di meja itu ada loyang yang isinya ada loyang-loyang kecil. Saya biasa menggunakan ini karena untuk shoe tower itu bentuknya harus sama paling enggak ukurannya. Ini ukuran mini pie dan timbangannya supaya sama semua saya timbang juga. Per loyang ini 12 gram, 11-12 gram. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ke TBK mau siapkan ini, beli di TBK cetakan mini pie. Kalau mau bentuknya agak besar 11-12 gram, tapi kalau bentuknya mau mini-mini banget 9 gram. Saya pakai sekitar 11 gram sampai 12 gram. Di sini ada ring. Teman-teman semua dapat ring.
Nah, ring ini yang dipakai nanti untuk mencetak si topping tadi. Jadi pada saat nanti adonan sudah jadi untuk kulitnya, kan kita cetak di sini, ditimbang. Nah, setelah itu sebelum masuk ke oven, cetakan topping ini dipakai untuk mencetak si toppingnya. Ditaruh di atasnya bahan kulit tadi, adonan kulit tadi. Ini ukuran sekitar 3 sentian ya. Ada ring cutter aja Mbak kalau misalnya nanti Mbak cari. Karena kan si topping ini dia harus dingin kan sebelum dipindahkan ke atas adonan kulit. Jadi supaya dia dingin dan kita gampang mencetaknya, kita pakai ring. Di depan ini ada adonan seperti ini. Ini adalah bahan untuk topping yang kita buat nanti. Ya, ini topping. Gulanya 50 gram, tepungnya 50 gram, dan butternya 50 gram. Ya, kemudian ini adonan kulit belum ditambah dengan air. Ini adalah adonan untuk isian, ditambah dengan telur nanti. Tahap pertama yang kita akan buat nanti adalah bahan topping dulu ya. Bahan C yang kita buat dulu, karena bahan C-nya ini dia harus dingin. Harus kita masukkan ke kulkas atau ke freezer dulu, supaya mudah untuk dicetak. Sekarang kita mulai yuk. Kita bikin dulu untuk toppingnya. Pertama kita masukkan adalah mentega. Ya. Kemudian gula. Kemudian tepungnya. Setelah itu habis mentega, gula, kemudian tepung. Ini kita aduk sampai adonannya ini benar-benar nyampur jadi satu. Jadi seperti adonan pasta ya. Sampai merata semua. Sampai adonannya ini bisa dipulung, teman-teman. Sampai bisa dipulung seperti ini ya. Oke. Punya gimana nya? Ayo usahanya. Indri, aman Indri? Oke. Iya, olahraga. Mbak Irin gimana? Sudah bisa dipulung semua? Kita pindahkan kalau sudah di kertas roti ini. Mungkin kalau mau jangan terlalu banyak, kita bagi 2 dulu. Udah segitu sebenarnya cukup sih Mbak. Yang penting dia bisa udah digumpal. Jadi satu gumpalan. Nggak apa-apa. Sudah semua dapat kertasnya. Dibagi 2 ya adonannya. Nah cukup ya. Cukup ya. Iya. Sudah? Berawan udah? Iya. Kenapa Mbak? Iya. Nanti akan pakai ring cutter kan? Iya. Itu buat topping ya, jadi bukan buat adonan kulitnya ya. Buat adonan topping atasnya dulu. Kenapa kita bikin dulu? Karena adonan topping ini harus dingin. Nanti kalau sudah, bisa juga punya adonan segini. Kita pipihkan. Ini kayak adonan, sebenarnya kayak adonan apa coba? Kayak adonan itu kan, kue kering kan? Nah, cuman dia teksturnya lebih halus, lebih lembut. Kita pipihkan di kertas ya teman-teman ya. Pipihkan kayak begini ya. Nah, supaya memudahkan kita untuk menebalkan atau menipiskan si adonan ini, kita gunakan rolling pin. Tadi ada rolling pin nggak? Supaya apa? Supaya adonannya tebalnya sama. Jadi adonan setipis ini. Tebalnya kira-kira setengah senti teman-teman. Kalau mau pakai loyangnya boleh loh, jadi biar gampang. Mungkin Indri supaya gampang, Indri dicetak di loyang ini. Gini, nah kita pakai loyang buat alasnya.
Oh ya, untuk informasi adonan cupnya seperti ini ya, takaran cupnya yang kita bisa pakai nanti. Ini sebenarnya 3/4 cup. Kalau 1 cup dia lebih besar lagi. Atau ada gelas ukuran yang seperti ini, dia udah ada langsung takaran cupnya. Misalnya 1 cup, 2 cup, 3 cup, 4 cup sudah ada semua di sini. Itu bisa beli di toko bahan kue, Mbak. Yang sudah selesai boleh masukkan adonan yang sudah jadinya ke freezer dulu atau mungkin ke kulkas. Itu ada kulkas di situ. Kita dinginkan dulu. Minimum 30 menit. Kalau freezer itu 30 menit bisa. Tapi kalau kulkas itu paling enggak 1-2 jam. Yang penting teksturnya itu udah bisa dicetak menggunakan ring cutter. Misalnya kita mau ngerjain banyak sekaligus, itu bisa kita kerjakan one day in advance, sehari sebelumnya kita kerjakan dulu. Setelah itu kita masukkan ke freezer atau ke kulkas. Nah, nanti pada saat adonan kulit sudah jadi, tinggal kita cetak-cetak, kita keluarkan dari freezer, kita cetak-cetak. Akan lebih memudahkan kita. Lebih gampang dicetak pada saat dia dingin, Bri. Kulkas biasa minimum 1 jam. Yang penting teksturnya sudah keras karena kan dia ada campuran menteganya ya, Mbak. Mentega kan kalau pada saat dalam kulkas tuh biasanya kan dia cepet dinginnya tuh, cepet kerasnya. Nah itu akan gampang. Kondisinya harus dingin. Jadi dia disimpan di kulkas atau freezer sampai sebulan pun nggak masalah. Tuh aman dia. Nggak perlu ditowing dulu, Mbak. Dalam kondisi dia dingin, dalam kondisi dia es beku, itu akan jauh lebih gampang dengan menggunakan ring cutter ini pada saat nanti kita taruh di adonannya. Lebih gampang. Soalnya kalau dia lembek justru Mbak susah karena kalau nanti dia lembek, Mbak kan harus nyetak bulat-bulat pipis seperti ini. Ya kan? Jadi susah caranya untuk nempel-nempelin di atas adonan ini gitu. Sekarang kita masuk ke bahan isi atau disebut juga dengan krim patissier atau pastry cream. Diplomat juga sama. Bedanya diplomat, krim patissier, pastry cream itu sebenarnya perbedaan hanya di takaran butternya aja. Kalau krim patissier itu biasanya memang dia butternya itu kadarnya jauh lebih banyak. Jadi pada saat kita makan tuh dia lebih halus teksturnya, lebih creamy gitu ya. Tapi kalau kayak diplomat itu biasanya seperti untuk sus zaman dulu tuh, sus jadul. Nah itu dia pakai sistemnya diplomat. Kalau diplomat tuh dia lebih kental. Kalau krim patissier atau krim patisserie atau pastry cream itu dia lebih halus, dia lebih lembut. Nah, bread papa itu dia sebenarnya kayak krim patissier, dia butternya banyak, tapi terakhir dicampur lagi dengan whipped cream, tambahannya whipped cream. Choux tower, itu dia ada berbagai macam ukuran. Sekarang tergantung Mbak mau bikin yang ukuran yang gimana. Pada dasarnya memang bahan dasar alas ini memang kelihatannya kecil. Nanti pada saat kita hias itu pasti jadikan dia kelihatannya lebih tinggi, lebih besar gitu. Ini yang diameternya 10, tingginya 25 cm. Kemarin udah saya share ya di grup kalau mau pesen di mana. Jadi dia semakin kecil semakin murah. Kalau yang yang semakin besar semakin mahal. Kalau yang ini small, oke? Sekarang kita mulai untuk bahan isi. Pertama yang kita masukkan adalah 1 kuning telur, 1 sendok makan gula pasir. Sebenarnya untuk kadar manisnya tergantung dari selera ya. Kalau saya memang senangnya tidak terlalu manis karena pertama adalah toppingnya sudah manis. Kemudian ditambah dengan taburan nanti gula halus juga sudah manis, gula donat. Jadi saya bikin memang tidak terlalu manis. Kita masukkan ke adonan telur. Kita kocok, kita campur. Ya, maizenanya terakhir, Mbak. Ini kita kocok dulu sampai dia berwarna putih pucat, kuning pucat ya. Paling enggak warnanya seperti ini, nggak kuning banget. Kemudian masukkan tepung maizenanya. Aduk tepung maizenanya ke dalam adonan telur dan gula, pakai tangan. Pakai whisker. Karena kalau pakai mixer, ini kan kita nggak minta adonan ini supaya ngembang. Kalau pakai mixer adonannya bisa mengembang. Gitu. Kita punya 2 metode di sini ya, teman-teman.
Bisa adonan susu langsung masuk ke dalam adonan telur dan tepung maizena serta gula. Atau kalau untuk yang belum mengerti cara tempering atau menyamakan suhu, ya menyamakan suhu si adonan dingin sama adonan panas, itu kan harus temperingnya itu atau penyamaan suhunya harus benar-benar tahu bahwa oh ini kira-kira hangat, oh ini kira-kira panas sekali. Karena gini, ini bahan dasarnya adalah telur. Pada saat telur dimasukkan adonan yang panas, dia akan jadi matang. Akan jadi scramble egg. Ya kan? Akan jadi adonan telur yang setengah matang. Nah, kalau untuk teman-teman yang misalnya memang kira-kira belum berani untuk memanaskan susunya terlebih dahulu, bisa langsung dicampur ke dalam adonan tepung, gula, dan telur tadi, kuning telur tadi. Langsung dimasukkan bersama-sama, diaduk sampai rata, kemudian dipindahkan ke panci, baru kita panaskan. Sekarang kita masukkan susunya. Susunya 1 cup. 1 cup itu sekitar 250 sampai 300 ml. Karena gula halus itu kan dia jauh lebih manis. Kalau mau pakai castor sugar yang butirannya lebih halus daripada gula pasir yang ini. Castor sugar tuh gula yang butirannya lebih halus daripada gula pasir biasa. Sudah? Nah, siapa yang duluan selesai kita panaskan di sini boleh. Susunya tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya memang Mbak takut untuk tempering antara susu dan telur, lebih baik dijadikan satu dulu. Susu, tepung, telur dan gula. Ini teksturnya harus dijaga ya, terus diaduk supaya apa? Tidak gosong, harus sampai bubbling. Ya, ini tepung maizenanya jauh lebih banyak. Ya, karena dia lebih kental. Enggak. Telur harus dikocok duluan. Iya, sama. Basicnya sama. Sebenarnya sama. Telur dikocok dulu dengan gula supaya apa? Supaya dia menyatu. Sampai benar-benar kental dulu ya. Ini belum kental nih. Terus diaduk ya teman-teman, jangan sampai gosong. Oke, kita pindahin dulu habis ini. Lebih baik pakai panci yang stainless steel yang tebal bawahnya supaya tidak gosong bawahnya, karena nanti dia pasti akan berkerak dan jadinya itu gosong jadi pahit. Kita pindahkan ke cetakan atau ke alas atau ke base yang lebar supaya dia dingin. Karena ini tekstur isi tuh harus dingin ya. Kalau dia nggak dingin, nanti pada saat dicampur dengan whipped creamnya leleh. Kalau zaman dulu kita pakai untuk sus tuh ya, sus jadul, ngomongnya kan dalamnya flah. Nah ini flah tuh kayak gini, cuman kalau sus jadul dia teksturnya tuh lebih kental. Itu dicampur dengan whipped cream, nanti kita campur dengan whipped cream. Makanya dia teksturnya harus seperti ini dan dia harus dingin, benar-benar dingin. Kemudian kita tutup dengan plastik wrap harusnya supaya dia nggak berkulit atasnya. Kenapa dia lebih putih? Dia ngaduk gula dan kuning telurnya itu lebih lama dibanding Banita. Mana Mas? Coba udah sampai semana teksturnya? Oh. Saya mau koreksi resep sedikit. Untuk bahan isian itu sebenarnya gini. Tadi kemarin saya nulisnya 1 cup susu UHT. Susu UHT-nya itu kan kalau 1 cup itu kira-kira kan 200 ml. 300 ml, 200 sampai 300 ml. Nah,
Ini sebenarnya kalau teman-teman mau teksturnya, karena kan kalau saya kan teksturnya seperti ini ya. Mungkin teman-teman kok lembek banget sih, kok cair banget sih. Sebenarnya ini nggak masalah, karena pada saat nanti dia dingin dia akan mengental. Tapi kalau teman-teman mau teksturnya itu lebih kental, itu bisa dikurangin susunya. Jadi hanya sekitar 250 ml. Untuk takaran gulanya dan tepung maizenanya sama. Kemudian tambahkan pasta vanila nanti. Bisa ditambahkan pada saat kita tadi memasak. Ya, mengaduk 1 sendok teh, atau kalau enggak nanti pada saat kita mengocok si whipped creamnya bersamaan dengan si krim patissier ini, kita tambahkan pasta vanila 1 sendok teh. Pada saat sudah mendidih, angkat dari panci, kemudian tambahkan pasta vanila 1 sendok teh. Pasta vanila saya biasanya pakai Janssen, ya, iya terakhir. Atau kalau teman-teman mau pakai vanilla pot, buah vanila, biji vanila, itu bisa dipakai satu sisi aja ya, maksudnya kalau soalnya kan vanilla pot itu kan dia kalau dibelah, ya biji vanila tuh kalau dibelah, itu kan dia ada sisi kanan sisi kiri. Kalau dengan resep yang seperti ini hanya setengah aja, karena vanilla pot tuh harganya mahal teman-teman. Kalau saya pakai Janssen juga udah enak kok. Janssen ini wangi banget kok. Kalau mau dicampur dengan coklat bubuk atau mau pakai isian coklat, kalau coklat bubuk itu bisa ditambahkan di terakhir pada saat sudah dicampur krim patissier dengan si whipped creamnya. Diaduknya berbarengan. Kalau mau menggunakan coklat blok seperti dark cooking coklat atau coklat compound atau couverture, itu dimasukkannya pada saat masih panas, adonan krim patisserie-nya masih panas. Coklat blok tadi seberat 100 gram. Dicincang dulu ya, supaya gampang. Dicincang dulu, kemudian dimasukkan panas-panas pada adonan panas itu, tapi jangan di atas api ya. Jadi api harus dimatikan. Setelah adonan diangkat, panas-panas, langsung kita masukkan coklatnya. Kenapa dia tidak boleh taruh di atas api? Karena dark cooking coklat atau dark compound itu pada saat dimasak dia akan jadi seperti kristal. Atau kalau mau lebih enak lagi pakai Valrhona, cuman kan Valrhona harganya mahal. Atau kalau baut juga enak. Aku pribadi aku lebih seneng pakai coklat bubuk, coklat bubuk. Dimasukinnya berbarengan setelah si whipped creamnya tadi. Sekarang kita bikin untuk yang bahan yang ketiga yaitu kulit choux-nya. Itu bahannya ada 100 gram margarin, 125 gram tepung terigu, 120 ml air, dan 4 butir telur. Untuk telur, kita harus benar-benar ngecek telur yang sama persis ya. Takarannya. Nanti saya lupa, maaf, saya belum tulis untuk gram-gram telurnya, tapi nanti saya akan tunjukkan konsistensi yang tepat seperti apa ya. Jadi ini sebenarnya telurnya tuh maksimum 4 untuk satu resep ya. Oke, sekarang kita mulai. Di depan teman-teman semua sudah ada takaran nih, margarin, tepung terigu, telur. Kita lihat cara membuatnya untuk yang bahan B. Bahan B itu cara membuatnya adalah didihkan air dalam panci bersama mentega atau margarin hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat dari panci, kecilkan juga apinya. Kemudian baru masukkan tepung terigu dan aduk hingga merata. Yang kita masukkan pertama adalah mentega. Menteganya dimasukkan dalam panci, didihkan bersama air di atas kompor. Mentega sama air dididihkan terlebih dahulu supaya apa? Supaya dia menyatu adonannya. Sampai mendidih aja. Maksudnya kenapa direbus berbarengan supaya menteganya tuh leleh, karena ini kan kita kan teksturnya kan dia harus menjadi kayak pasta gitu kan, jadi teksturnya sudah asin, tidak perlu ada penambahan garam. Kecilkan apinya kalau sudah mendidih. Blueberry sudah hancur semua, kecilkan apinya kecil sekali. Kemudian kita masukkan tepung tadi, tepung terigu. Protein sedang ya teman-teman.
Ini diaduk terus ya Mbak sampai tepungnya nggak kelihatan lagi. Ini namanya roux. Nah dia tandanya matang atau enggak dari mana? Kita lihat di dasar pancinya itu sudah ada lapisan seperti ini. Aku udah ada lapisan ya? Ya, angkat Mbak. Nah, lapisan film seperti ini. Ya, tandanya dia sudah matang. Boleh diangkat. Dipindahkan ke baskom. Oke, sudah. Bawa ke sana. Dinginkan terlebih dahulu. Diaduk sampai dia udah nggak ada gumpalan-gumpalan. Udah mulai anget belum? Bisa kita pegang dengan suhu badan kita ya. Ini masih agak panas. Oke, satu-satu ya. One step at a time. One by one, satu-satu. Kita aduk dia sampai telurnya sudah tidak ada di permukaan lagi. Sebenarnya ini bisa pakai mixer ya, pakai hand mixer. Cuman ini saya ngajarin gimana caranya supaya kalian semua, teman-teman semua pada tahu gimana caranya. Oh, konsistensinya seperti apa gitu. Tambahkan lagi telurnya. Gimana Ndri? Aman? Sampai keluar nggak kelihatan lagi. Iya. Aduk terus. Ayo Mbak. Ini. Oke. Udah masuk telur kedua ya. Kenapa konsistensinya harus tepat? Karena kalau sus itu konsistensinya tidak tepat, pada saat dia dipanggang dia akan kempes. Itu rahasianya kenapa orang suka malas bikin sus, katanya susah lah, apalah segala macam. Itu karena apa? Karena dia tidak tahu konsistensi yang tepat seperti apa gitu. Aku juga pernah bikin sus. Yang ada patah gitu. Ini. Terus padat di dalam. Iya. Jadi pada saat dia selesai diaduk seperti ini dengan telur 4 tadi, nah, nih. Ini. Belum kita giniin. Iya, itu keenceran, Mbak. Nanti adonan kulitnya tipis jadinya. Gitu. Ini. Nah. Tuh, ya. Ya. Kalau sudah kita pindahkan ke plastik segitiga. Untuk oven convection, dia suhu apinya memang jauh lebih besar dibanding oven listrik biasa. Kalau api convection itu hanya sekitar 170 derajat Celcius. Kalau teman-teman punya oven seperti ini di rumah, api yang kita perlukan 170 derajat Celcius. Tapi kalau untuk di rumah, karena kita pakai ovennya oven listrik biasa mungkin, itu cukup di 200, maksimum 200. Ya, atas bawah. Nanti pada saat sus masuk, api kita kecilkan ke 180. Ya, jadi oven tuh harus panas banget. Itu rahasianya di sus seperti itu. Begini ya. Sebenarnya yang penting dia takarannya itu 12 gram. Posisinya seperti ini ya, berdiri. Jadi tangan kita di atas. Jadi supaya bentuknya cantik gitu. Total untuk sus tower medium small itu sekitar 25 sampai 30 pieces ya. Kalau dia nggak pakai bunga, itu pasti automatically jumlah susnya lebih banyak. Kalau dia pakai bunga, susnya pasti lebih sedikit.
sebenarnya adonan kulit ini bisa kita simpan di kulkas ya. Maksimum tuh 1 hari, nggak bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena ada telurnya. Takutnya basi. Dan dia nggak ngembang. Teksturnya sebenarnya paling mudah dikenali adalah pertama selain kekentalannya, kedua warnanya. Jadi dia lebih mengkilat. Kalau teksturnya sudah mengkilat begini artinya dia sudah ready untuk dicetak. Kita cetak ya. Jangan terlalu dekat sama pojok ya Mbak, soalnya takutnya gosong. Kita panggang 20 menit. Nah, pada saat kita menunggu panggangan si susnya matang, kita mulai menghias styrofoam kita ya. Terus kita hias ya, kita harus lapis karena styrofoam ini nggak boleh berhubungan langsung dengan makanan. Jadi lebih baik kita poles dengan coklat putih. Kalau mau melelehkan coklat putih itu, kita apinya juga nggak boleh gede-gede. Dengan cara di double boiler. Kalau mau warnanya gelap, boleh pakai dark coklat, nggak apa-apa. Tapi kan kalau white coklat kan dia lebih netral ya. Lalu supaya cepat dingin kita masukkan ke kulkas. Whipped creamnya saya pakai yang non dairy karena dia jauh lebih lama tahannya untuk di hawa yang panas. Takarannya untuk satu resep 1 cup, memudahkan supaya lebih cepat. Semua flanya aku kocok di sini. Ini kita kocok sebentar supaya dia paling nggak rata. Jadi kalau ada yang atasnya berkulit, dia bisa halus. Kecepatan sedang ya. Oke, selesai. Kita kocok di panci lain, baskom lain. Whipped creamnya. Dikocok sampai kaku ya. Kalau tadi kan takarannya 1 sendok. Oke. Ya. Kita masukkan si flanya ke sini, cream patisserie-nya. Kita mixer lagi sekali lagi, tapi dengan kecepatannya tidak usah kencang-kencang ya. Speed sedang aja. Kita kocok lagi sebentar.
Nanti coklatnya kita pakai coklat white juga untuk nempelin ya. Nih. Ya, tempel dengan coklat white. Kita tusuk di sini. Supaya dia nempel. Yes. Itu sebagai lem, sebagai perekat. Nih ya. Oke. Di mana tusuk giginya lagi? Campur ya sama yang ini. Udah diisi. Ini sebenarnya kita nyusun sesuai dengan variasi kita aja, kita maunya seperti apa gitu ya. Nih, kita bikin seperti ini. Oke. Di sela-selanya tinggal, di sela-selanya kita kasih sus. Kalau bisa kita rapatkan, jangan sampai ada celah. Tapi kalaupun ada celah, kita bisa mengantisipasinya dengan apa? Hiasan, biskuit, atau coklat, atau pakai bunga nih, seperti bunga yang kecil-kecil ini. Bunganya satu sisi ya Mbak ya? Iya, kalau aku mau bikin yang lebih simpelnya bisa seperti ini. Atau mau bunganya disebar juga bisa. Tergantung kreasi kita masing-masing aja. Kalau saya tergantung mood saya hari ini maunya bikinnya gimana. Kadang-kadang ya kita tuh nggak bisa, misalnya kayak ada customer ya minta gini, maunya bentukannya seperti ini gitu, sama persis. Mungkin aku tuh karena aku seniman juga kali ya, nyeni. Jadi aku tuh nggak bisa bikin exactly the same seperti apa yang orang itu minta hari itu juga sama gitu, nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang ya sama, aku juga kadang-kadang lebih seneng tiap orang punya style sendiri-sendiri deh. Mungkin kayak Indri, aku bikinnya seperti ini. Jadi paling enggak dia ngerasa bahwa punya dia tuh cake-nya spesial gitu loh. Kalau kita mau pakai topper happy birthday, bisa pakai topper happy birthday di atasnya. Ini atasnya digunting dikit. Ada tester nggak yang bisa dikasih ke Bapak fotografer dan Ibu Dewi? Cobain. Nah, pakai ini. Ini juga bisa nih, hiasannya lucu pakai pretzel. Di selipan-selip. Pokoknya ini semua tergantung dari kreasi kita ya. Kita nggak bisa mantok maunya harus begini gitu, enggak. Secantiknya aja. Kalau aku nggak pernah mencampur antara si bunga dengan si coklat. Jadi kalau mau coklat, coklat semua. Kalau mau bunga, bunga semua gitu. Maksudnya pakai pretzel ini supaya apa? Supaya nggak kelihatan si selipan-selipannya kan, yang putihnya.